Pernah nggak sih ketika kamu lagi ngerjain sesuatu, terus tiba-tiba pengen pindah ngerjain hal lain, habis itu kepotong ngerjain yang lain lagi, sampai ujung-ujungnya malah nggak nyelesain pekerjaan utama? Di sisi lain, ketika kamu mau produktif, kamu selalu merasa sulit buat fokus, mudah terdistraksi, selalu pengen menunda, dan rasanya tuh kayak males banget. Padahal kamu udah ngikutin banyak video produktivitas atau udah dengerin ratusan podcast pengembangan diri, tapi hasilnya tetap aja nggak sesuai harapan. Di sini mungkin kamu juga merasa bingung dan mulai menyalahkan diri sendiri, merasa hidup nggak berguna, kesal, sekaligus benci, karena nampaknya berbagai metode atau tips produktivitas tersebut hanya berhasil untuk orang lain, tapi tidak untukmu. Kalau ini terus-terusan terjadi, mungkin kamu ngalamin ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Singkatnya, ini adalah kondisi yang bisa membuatmu berperilaku impulsif, sulit fokus, atau hyperaktif di saat bersamaan. Bahkan ada pendapat yang bilang kalau orang dengan ADHD lebih mungkin untuk menjadi pengangguran, lebih mungkin untuk gagal dalam percintaan, atau bahkan lebih mungkin untuk meninggal di usia lebih muda daripada orang normal pada umumnya. Ini mungkin agak berlebihan, tapi jika gejalanya signifikan dan mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari, ini bisa aja terjadi. Di video kali ini kita bakal menelusuri dan membahas tentang ADHD. Apa gejalanya, apa aja jenisnya, bagaimana kondisinya di lingkungan masyarakat, solusi dan pengobatannya, sampai dengan pertanyaan seputar apakah ADHD justru dapat membuat penderitanya jadi lebih pintar. Sebelum mulai, mohon diingat untuk tidak mendiagnosis diri sendiri. Penonton juga tidak dianjurkan untuk melakukan proses pengobatan sendiri hanya berdasarkan informasi yang didapatkan dari video ini. Apabila kamu mengalami gejala serupa dengan apa yang akan kita bahas, mohon hubungi pihak profesional, seperti dokter, psikolog, atau psikiater. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah suatu kondisi di mana mental para penyandang atau pasiennya mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian, mudah terdistraksi, dan dengan atau tanpa disertai perilaku hyperaktif. ADHD bukan penyakit, ini adalah kondisi neurodevelopmental yang mempengaruhi perilaku, perhatian, dan kontrol diri. Namun, di beberapa negara, jika gejalanya signifikan dan mengganggu fungsi sehari-hari, ADHD masuk ke dalam kategori disabilitas. Dalam aspek mental, penyandang ADHD disebut agak terbelakang, karena penyandang ADHD yang berumur 20 tahun mempunyai mental otak seperti orang berusia 14 tahun. Penyandang ADHD yang berumur 30 tahun mempunyai mental otak seperti orang berusia 21 tahun. Dan penyandang ADHD yang berumur 40 tahun mempunyai mental otak seperti orang berusia 28 tahun. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang sering mengabaikan ADHD karena kondisi ini memang pada dasarnya terlihat bisa hidup normal layaknya orang biasa. Selain itu, penyandang ADHD juga tidak memiliki perbedaan fisik jika dibandingkan orang biasa pada umumnya. Orang dengan kondisi normal biasanya tidak mengerti perspektif dari orang yang menyandang ADHD. Mereka hanya menganggapnya sebagai kemalasan biasa. Bahkan sebagian dari mereka cenderung meremehkan masalah ini dengan bilang, "Nggak bisa fokus itu hal biasa," atau "Emang pada dasarnya dia emang malas aja." Padahal ini adalah kondisi yang sulit dimengerti oleh orang yang bukan penderitanya. Bagi penderita ADHD, pikirannya selalu lompat-lompat dan fokusnya mudah teralihkan sampai-sampai membuat tugas utama yang mau dikerjakan jadi nggak selesai. Biasanya kejadian seperti ini nggak cuma sekali dua kali, ini sering terjadi bahkan sampai bikin hidup penderitanya jadi susah. Selain memang udah susah karena kondisi ini diperparah lagi dengan kesusahan lain karena tidak dimengerti oleh orang lain atau lingkungan sekitarnya. ADHD itu gimana sih? Jadi gini, otak kita itu punya miliaran sel saraf. Biar para sel saraf ini bisa komunikasi satu sama lain, ada zat kimia yang bantuin. Salah satunya adalah zat ini. Zat ini tuh bikin kita bisa fokus dan tetap terjaga. Nah, orang ADHD itu kekurangan zat ini. Selain itu, ada juga penelitian lain yang menemukan kalau otak orang dengan ADHD berukuran sedikit lebih kecil dibanding otak orang biasa. Otak penyandang ADHD lebih kecil sekitar 3% dari ukuran normal pada umumnya. Perbedaan inilah yang menjelaskan mengapa penyandang ADHD mengalami kesulitan dalam hal konsentrasi dan kontrol diri, karena bagian otak yang mengatur hal-hal tersebut ukurannya lebih kecil. Tapi perlu diingat bahwa hal ini bukan indikasi kecerdasan. Justru dalam penelitian lain ditemukan bahwa penyandang ADHD memiliki kreativitas yang lebih tinggi dibanding orang tanpa ADHD. Gejala ADHD terbagi menjadi 3. Pertama, sulit memusatkan perhatian dan mudah terdistraksi.
Pada anak-anak, umumnya mereka selalu kesulitan untuk bisa fokus pada satu objek, misalnya sulit fokus dalam pelajaran, sering kehilangan buku atau mainan, dan lebih sering gagal dalam menjalani instruksi yang diberikan jika dibandingkan dengan anak normal seusianya. Yang kedua, berperilaku hyperaktif atau impulsif. Misalnya sering gelisah jika diam di satu tempat, suka berulang kali mengetuk tangan atau kaki, terlalu sering pindah-pindah posisi, berbicara tidak terkontrol, dan tidak sabaran saat menunggu antrian. Lalu yang ketiga adalah tipe yang paling banyak penyandangnya, yaitu tipe kombinasi dari keduanya. Mereka punya sifat yang sulit fokus dan hyperaktif dalam waktu bersamaan. Sampai saat ini, genetik menjadi satu-satunya penyebab utama dalam terjadinya ADHD. Namun, pengaruh lingkungan seperti merokok dan penggunaan narkotika berat juga dapat berhubungan dengan masalah ini. Konsep ini perlu kamu mengerti, baik bagi kamu yang menderitanya maupun orang normal pada umumnya. Orang tua yang punya anak juga harus paham masalah ini, terutama bagi guru pengajar di sekolah yang pastinya akan bertemu dengan anak penyandang kondisi ini. Karena di lapangan, seringkali mereka cuma dianggap sebagai anak bodoh atau anak yang bandel. Padahal bisa aja mereka penyandang ADHD yang membutuhkan perhatian lebih. Jumlah penderita ADHD di seluruh dunia itu sangat banyak. Bahkan jumlahnya lebih banyak dari keseluruhan populasi Indonesia. Tapi sayangnya jumlah pasti penderita gangguan ini di Indonesia sendiri masih belum diketahui. Namun kalau kita lihat data secara global diperkirakan sebanyak 8-12% penduduk dunia mempunyai ADHD. Itu berarti jika jumlah penduduk Indonesia ada sekitar 280 juta orang, berarti ada sekitar 22-33 juta orang yang mempunyai ADHD. Jumlah ini sangatlah banyak. Dengan jumlah sebesar ini, kemungkinan besar kita pasti pernah bersinggungan dengan penyandang ADHD atau bahkan bisa jadi diri kita sendiri. Sayangnya, kebanyakan orang tidak tahu kalau dirinya itu punya ADHD karena ADHD memang tidak terdengar umum di lingkungan masyarakat dan juga belum ada alat canggih yang bisa mendeteksi gejala ini sejak dini. Kalau di anak-anak, biasanya ciri-ciri penyandang ADHD itu tandanya sudah terlihat sejak masih kecil. Misalnya, mereka sering nggak bisa diam, mudah gelisah, sulit fokus pada satu hal, suka lupa meletakkan barang, terlalu aktif berbicara, dan emosi yang gampang meledak-ledak atau tantrum. Tapi ingat ya, jangan mendiagnosis terlalu dini. Karena tanda-tanda ADHD pada anak usia prasekolah itu sangat mirip dengan anak normal yang aktif. Salah satu cara untuk membedakan antara anak yang memang aktif atau anak yang ADHD adalah dengan mengetahui perbedaan konsentrasinya. Anak yang aktif dapat tetap fokus walau dalam waktu yang singkat, sedangkan anak yang ADHD sulit fokus pada hal apapun. Selain itu, anak yang aktif bisa mengendalikan diri saat diperlukan, berbeda dengan anak ADHD yang memang tidak bisa fokus sama sekali. Mereka selalu gelisah dan pengen terus bergerak. ADHD adalah gangguan yang bersifat neurodevelopmental, yang berarti individu yang mengalaminya akan membawa kondisi ini seumur hidup. Walaupun sering diasosiasikan dengan anak-anak, orang dewasa juga dapat mengalami masalah serupa meskipun bentuknya sedikit berbeda. Di orang dewasa, tanda-tanda ADHD ini nggak terlalu kelihatan. Namun ciri-cirinya adalah kamu nggak bisa duduk diam, selalu gelisah, tujuanmu selalu berganti-ganti, sulit merencanakan sesuatu, suka impulsif ketika membeli barang, bisa sangat malas atau semangat dalam waktu yang berdekatan, kamar suka berantakan tanpa ada perasaan bersalah, dan juga sering berandai-andai atau berfantasi. Itulah ciri-ciri ADHD di usia dewasa. Tapi perlu diingat ya, kalau ADHD ini perlu didiagnosis oleh tenaga ahli, bukan didiagnosa sendiri. Ini hanyalah gambaran paling sederhananya, jadi bukan ciri-ciri mutlak dari ADHD itu sendiri. Banyak orang tua menganggap anaknya tak punya ADHD, walaupun jelas-jelas anaknya terlihat kesulitan dalam belajar. Mereka berpendapat bahwa anaknya masih bisa fokus dan gak mudah terdistraksi saat bermain game atau ketika sedang menjalani hobi. Ini adalah miskonsepsi besar di mana orang dengan ADHD cuma dianggap khusus bagi mereka yang gak bisa fokus. Nyatanya, orang dengan ADHD itu sebenarnya juga bisa fokus, hanya saja mereka nggak bisa mengontrol apa yang mau diberi perhatian dan seberapa intens fokus itu terjadi. Bagi orang dengan ADHD, fokus itu terlihat seperti ilusi, karena terkadang bisa ada dan kadang bisa enggak. Ketika fokus pun, mereka nggak bisa berada di tengah-tengah. Fokus mereka berada di antara yang beneran fokus maksimal sampai menghiraukan waktu dan lingkungan sekitar atau enggak fokus sama sekali. Fokus berlebih ini disebut juga sebagai hiperfokus,
Ini bisa jadi hal yang baik, tapi terkadang juga bisa menjadi hal yang buruk, karena hyperfokus ini sulit dikontrol bagi penderitanya. Hyperfokus kalau dipakai buat belajar, bekerja, atau berkarya, hasilnya akan jadi sangat bagus. Tapi jika hyperfokus ini cuma dipakai buat nonton anime atau drama Korea sebanyak 24 episode dalam 3 musim, itu hasilnya pasti bakal kurang. Tadi kita udah bahas terkait ADHD yang merupakan kondisi di mana para penyandangnya mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian, mudah terdistraksi, dan hyperfokus. Kabar baiknya, jika masalah ADHD ini tidak terlalu parah, ini masih bisa diatasi tanpa obat dengan melakukan hal berikut. Pertama, kurangi distraksi. Otak orang ADHD lebih peka terhadap lingkungan sekitar dibanding otak orang normal. Jadi, jauhkan apapun yang bisa membuatmu terdistraksi, kayak HP, pintu yang terbuka, musik, atau hewan piaraan. Kedua, bikin semua alur pekerjaan jadi sederhana. Orang ADHD itu gampang terdistraksi. Jadi sebelum mengerjakan sesuatu, pikirkan dulu apa urutan yang ingin dicapai. Caranya, tentukan prioritas pekerjaan, kemudian buat daftar tugas atau to-do list-nya. Ketiga, berani berkata tidak. Kalau kamu udah tahu kalau kamu itu ADHD, tolong jangan menambah pekerjaan lain yang bukan kewajibanmu. Sebisa mungkin kurangi semua hal yang harus kamu lakuin, terutama pekerjaan yang durasinya lama atau dalam jangka waktu panjang. Jangan suka jadi orang yang nggak enakan dan memilih untuk membantu semua orang. Ini memang baik, tapi sayangnya kapasitasmu nggak akan cukup. Bagi penderita ADHD, less is more. Yang berarti jika kamu ingin melakukan lebih banyak, maka lakukanlah lebih sedikit. Keempat, menulis. Jika kamu kepikiran hal menarik yang tiba-tiba muncul, maka segera tuliskan hal itu di atas kertas. Hal ini akan membuatmu menangkap ide tersebut dan memindahkannya dari kepalamu ke medium lain, sehingga kamu nggak kepikiran hal itu terus-menerus dan bisa membuatmu fokus ke pekerjaan saat ini. Kelima, olahraga. Jika kamu penyandang ADHD dengan tipe yang suka banyak bergerak, olahraga merupakan obat yang bisa menstimulasimu buat jadi fokus. Jadi, jika kamu sedang mencoba melakukan sesuatu yang membutuhkan konsentrasi tinggi, maka berolahraga sebelumnya bisa sangat membantu. Keenam, delegasi semua tanggung jawab. Jika kamu ingin mendelegasikan tugas ke orang lain, delegasikanlah secara penuh dan jangan setengah-setengah. Karena orang dengan ADHD akan lebih sulit berkonsentrasi jika banyak pekerjaan yang dipisah-pisah. Selain itu, mereka juga gampang terdistraksi dan akan mencoba mengerjakan semuanya sekaligus. Ketujuh, latih kesadaran penuh atau mindfulness. Mindfulness adalah latihan yang secara sengaja mengarahkan perhatian ke sekitar atau apapun yang sedang kamu lakukan. Misalnya, jika kamu sedang mencuci piring, coba rasakan bagaimana sensasi air itu membasahi tanganmu. Kalau kamu lagi naik atau turun tangga, coba rasakan setiap pijakan dari naik atau turunnya kaki ketika menyentuh lantai. Kedelapan, hidup minimalis. Hidup minimalis sederhananya berarti mempunyai lebih sedikit barang. Banyak orang dengan ADHD yang bisa meningkatkan kualitas hidupnya dengan mempraktikkan hidup minimalis. Karena mereka mempunyai lebih sedikit hal yang harus dikelola, diatur, atau dibersihkan. Kesembilan, pertajam koneksi sosial. Orang dengan ADHD sering merasa terputus dari lingkungan sekitar, yang pada akhirnya bisa menyebabkan mereka merasa cemas. Koneksi sosial bagi orang ADHD merupakan salah satu hal paling dasar yang harus dilakukan. Bagi kamu yang menyandang ADHD, kamu bisa memiliki koneksi sosial dengan bergabung dalam kegiatan yang biasa dilakukan secara bersama. Misalnya, ikut makan bersama keluarga atau teman yang dilakukan secara rutin. Hal ini bisa meningkatkan hubungan antar sesama dan mengurangi perasaan terisolasi. Jika kamu tidak bisa terhubung ke orang lain, maka memiliki hewan piaraan juga bisa membantu. Kesepuluh, ini yang paling penting, karena ke-9 tips sebelumnya harus kamu lakukan secara konsisten. Untuk membangun kebiasaan tersebut menjadi konsisten, maka kamu bisa menggunakan habit tracker ini. Karena dengan satu template aja, ini udah mengcover seluruh steps yang tadi udah kita bahas. Selain itu, dengan habit tracker, kamu dapat merencanakan semua aktivitasmu seperti pekerjaan, hobi, atau kegiatan personal. Kamu juga dapat memantau semua prosesnya dari awal sampai akhir. Di template ini, kamu dapat mengetahui seberapa konsistennya kamu dalam mengerjakan sesuatu. Cara pakainya juga gampang, kamu cukup isi list kegiatan yang pengen kamu lakuin secara konsisten, lalu setiap harinya kamu dapat klik checkbox ketika sudah nyelesain setiap aktivitasnya.
Di bagian atas kamu dapat melihat bar progres, dan di bagian bawah ada persentase tingkat penyelesaiannya. Selain itu, ada juga ilustrasi dalam bentuk tumbuhan yang dapat mengukur seberapa konsistennya kamu dalam menjalani habit tersebut. Di dalam template ini, kamu juga dapat mengetahui secara otomatis terkait aktivitas mana yang paling konsisten dan yang paling sedikit kamu jalani. Lalu di bagian paling bawah, kamu juga disediakan tabel yang dapat kamu gunakan untuk membuat to-do list mingguan dan bulanan yang dapat kamu edit sedemikian rupa sesuai kebutuhan masing-masing. Template ini didesain dengan tampilan yang sangat menarik yang nyaman dilihat oleh mata. Template ini juga ramah untuk pemula dan dapat digunakan di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, atau komputer. Dapatkan templatenya sekarang, link ada di deskripsi. Mengatasi ADHD tanpa obat memang bukan hal yang mudah, tapi dengan sistem dan tips yang tadi udah kita bahas, setidaknya itu bisa mengurangi gejala yang terjadi dan membuatmu bisa fokus mengejar impian dan tujuanmu. Namun, jika kamu merasa males ngerjain tipsnya dan lebih memilih lanjut main Mobile Legends, maka kamu bisa pilih jalur pengobatan yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Salah satu cara untuk mengobati ADHD adalah dengan cara meminum obat stimulan preskripsi dari dokter. Namun, perlu diketahui bahwa pengobatan ADHD yang kita punya saat ini tuh sebenarnya cuma bisa ngobatin gejalanya aja. Jadi nggak benar-benar bisa ngilangin penyakitnya. Dan seringkali obatnya pun harus diminum secara terus-menerus. Selain itu, obat yang digunakan untuk perawatan ADHD ini juga memiliki resiko yang bisa menimbulkan kenaikan tekanan darah, kecemasan, dan lain sebagainya. Jadi, konsultasikan terlebih dahulu semua masalahmu dengan dokter, psikolog, atau psikiater untuk menentukan treatment yang sesuai dan mengetahui apakah kamu benar-benar memerlukan obat atau tidak. Bagi sebagian orang, meminum obat stimulan ini menjadi jalan yang mereka tempuh untuk mengatasi permasalahannya. Namun, bagi sebagian orang lainnya, mereka secara sadar tidak mengambil jalan pengobatan ini dan lebih memilih untuk merangkul ADHD dan tidak melawannya. Kalau kamu termasuk jenis orang yang memilih jalan ini, maka kamu wajib mengikuti tips di bagian sebelumnya yang tadi udah kita bahas. Bagi kamu yang mau berobat tapi terkendala biaya, tenang aja kok. Kamu tetap bisa berobat gratis kalau kamu punya BPJS yang aktif. Apakah orang dengan ADHD sudah pasti akan gagal dalam hidup? Jawaban singkatnya tentu tidak. Di dunia ini ada banyak orang dengan ADHD yang bisa sukses, kayak Bill Gates, Emma Watson, Justin Timberlake, Will Smith, Michael Jordan, dan masih banyak lagi. ADHD itu bukan kutukan atau akhir dari segalanya. Dengan penanganan yang tepat, orang dengan ADHD bisa hidup normal dan bisa berprestasi. Misalnya Michael Phelps. Dia didiagnosis kena ADHD pas masih kecil dan sempat kesusahan buat fokus di sekolah, tapi karena perjuangan dan bantuan dari orang di sekitarnya, sekarang dia menjadi salah satu atlet Olimpiade tersukses sepanjang sejarah. Ketika kamu menyandang ADHD, jangan berkecil hati. Karena perbedaan ini justru dapat menjadi kelebihanmu. Karena orang ADHD juga dinilai sebagai orang yang kreatif. Secara umum, terdapat dua jenis tipe berpikir, yaitu divergent dan convergent thinking. Divergent thinking adalah proses berpikir kreatif dan terbuka yang bisa menghasilkan banyak gagasan, ide, atau kemungkinan berbeda dari suatu masalah. Orang yang berpikir dengan jenis ini suka berimajinasi secara bebas dan cenderung inovatif. Sedangkan convergent thinking adalah proses berpikir terfokus yang mengedepankan logika dalam menyempurnakan dan memilih satu solusi terbaik dari berbagai ide yang ada. Orang yang berpikir dengan jenis ini karakteristiknya terstruktur, analitis, dan sistematis. Nah, orang dengan ADHD sendiri cenderung ke tipe orang dengan divergent thinking, yaitu orang yang mampu mengeksplorasi ide dari berbagai perspektif yang kemudian bisa menghasilkan pemikiran yang unik. Jadi, di balik semua kekurangan yang ada, tetap ada kebaikan yang bisa membuatmu bangga. Kalau kamu sering dinilai malas, bodoh, atau nggak teratur, padahal kamu udah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki keadaan, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Jangan langsung mengiyakan pernyataan tersebut, karena bisa aja kamu menyandang ADHD. Ketika kamu menyandang ADHD, ini bukan salahmu dan juga bukan akhir dari dunia. ADHD hanyalah ketidakseimbangan hormon di otak yang membuatmu punya kekurangan di bagian-bagian tertentu. ADHD bukanlah penghalang yang membuatmu nggak bisa produktif atau jadi orang sukses. Kamu tetap bisa menjadi manusia normal atau bahkan jadi lebih baik lagi dengan memahami bagaimana cara otak ADHD bekerja dan menyesuaikan strategi produktivitasnya.
Cobalah berbagai metode yang tadi udah kita bahas dan lihat mana yang paling cocok untukmu. Yang terpenting, jangan pernah menyerah dan teruslah mencoba. Karena produktivitas bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi dan kemajuan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Selain itu, hal lain yang perlu kamu ingat adalah kamu tidak bisa mengklaim apapun yang tidak terbukti. Hanya karena kamu merasa sebagian gejala ADHD tersebut sesuai dengan kondisimu saat ini, itu bukan berarti secara otomatis kamu menyandang ADHD. Karena terdapat beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi sebelum kamu terdiagnosis menyandang kondisi ini. Oleh karena itu, diperlukan seorang dokter, psikolog, atau psikiater profesional untuk melakukan diagnosis ini dengan tepat. Semoga dengan hadirnya video ini bisa membantumu untuk lebih memahami cara kerja otak dengan ADHD dan bagaimana menyesuaikannya dengan keadaan sekitar, terutama dalam aspek produktivitas. Jika kamu ada pertanyaan, sharing, atau mau diskusi, silahkan tulis di kolom komentar ya.